saya sampaikan ke Bapak itu sudah ada. Ya. Coba kira-kira dari kasus ini, saya ingin menyampaikan dari kasus 3 Pak, kira-kira apa yang menjadi keputusan Bapak setelah Bapak menyimak dari kasus 3 ini Pak, kira-kira? Oke, melihat dari studi kasus pada kasus yang ketiga ini, saya lihat permasalahan yang ada di sini, permasalahan di mana kepala sekolah membuat suatu keputusan ketika dia mengetahui bahwa nilai si anak yang bisa dikatakan rendah dan memiliki inisiatif untuk menaikkan nilai tersebut dengan tujuan agar si anak memiliki peluang untuk lulus ke PTN melalui jalur undangan atau jalur bebas testing gitu ya. Nah, jadi satu sisi memang kalau kita lihat dalam hal ini mungkin si anak bisa jadi akan merasa tanpa memiliki beban bagaimana dia bisa nanti lulus masuk PTN. Tapi di sisi lain ini adalah hal yang memang bisa dikatakan membantu diri si anak. Bagaimana dia bisa sukses dalam hal meraih kelulusan masuk PTN melalui jalur undangan atau bebas testing gitu ya. Nah, jadi kalau saya di sini sebagai katakan pribadi bagaimana menilai dan menanggapi kasus ini, tentu saya akan melihat dari anggap aja lah bahwa ini adalah hal yang bisa dikatakan benar dengan catatan bahwa tujuannya memang ini. Oke, baik. Sekali lagi saya katakan di sini bahwa dari segi bisa dikatakan hal yang membantu bagi diri si anak, ya tentu bukan menjadi suatu masalah dengan sikap atau tindakan yang seperti ini untuk diri si anak. Seperti yang saya katakan juga tadi bahwa ini anggap aja bagian dari motivasi untuk diri si anak. Tapi dengan catatan, walaupun dalam bentuk motivasi yang diberikan pada diri si anak, bukan berarti dia merasa istilahnya rasa tanpa ada beban atau merasa ringan, tanpa ada yang namanya tantangan untuk masuk PTN melalui jalur undangan. Tapi setidaknya diberikan juga pandangan pada diri si anak bahwa dengan keberhasilan dia masuk ke PTN tersebut, ya tentu ini jadi bisa dikatakan sebagai contoh untuk adik-adik kelasnya bulan berikutnya gitu ya. Nah, jadi satu sisi juga diberikan sikap yang tadi memotivasi menyemangati diri si anak tersebut bahwa dengan hal yang seperti ini bukan berarti dia juga merasa remeh terhadap hal yang diberikan pada dirinya. Nah, anggap ini sebagai yang memicu bagaimana dia untuk kedepannya dengan tentu ada rasa tanggung jawab yang harus dijalani sebagaimana seorang siswa yang bisa meraih kelulusan melalui jalur undangan. Ya, berarti dari sisi jawaban Pak Taufik, kan di sini ada kira-kira inisiatif dari kepala sekolah mengharapkan agar nilai anak-anak kita ini bisa dinaikkan. Berarti dari uraian yang Bapak sampaikan berarti Bapak setuju ya? Untuk penambahan nilai, misalkan dari nilai 70 ditambah menjadi 10 poin, berarti kenaikannya ada kira-kira 25%. Ya, kita tinjau kembali pada seperti yang saya katakan tadi, ini anggap hal sebagai momentum untuk menjadi pelajar ya. Jadi contoh panutan ya untuk adik-adik kelasnya. Bagaimana mereka tentu untuk kedepannya bukan berarti dengan hal yang seperti itu diberlakukan, tapi dengan cara ini adalah bagaimana mereka termotivasi belajar giat sehingga bisa mulai membuat sebuah kelulusan melalui jalur undangan. Berarti ini ada nanti nilai apanya dan nilai sikapnya lah, ada rasa kasihan gitu ya. Bahkan apabila kita tidak menambah nilainya mungkin bisa merusak daripada keinginan dia. Baik Pak Taufik, kira-kira dari keputusan Pak Taufik itu mengapa kira-kira Pak Taufik mengambil atau berpendapat seperti itu? Kira-kira faktor-faktor apa saja yang menentukan Pak Taufik bisa berpendapat seperti itu? Ya, kalau bicara faktor yang menjadi alasan saya untuk membuat keputusan seperti itu, ya kembali kepada sisi subjektivitas saya
dalam hal kembali melihat bagaimana masa depan si anak itu sendiri. Ya tentu ya setiap dari anak didik kita tentu mereka memiliki kemauan dan keinginan kuat dalam hal tentu mereka tidak ingin hanya sebatas lulus di bangku SMA, tapi mereka bisa melanjutkan jenjang ke perguruan tinggi, apalagi itu perguruan tinggi negeri. Nah tentu itu adalah hal yang membanggakan bagi diri mereka, apalagi bagi kedua orang tua mereka, dan ini adalah hal yang istilahnya bisa dikatakan kebanggaan tersendiri bagi orang tua. Nah, mengambil dari sisi itunya. Berarti dari faktor yang Bapak sampaikan itulah salah satunya mengenai kasus yang ada ini, bagaimana agar si anak tersebut dapat atau lulus nantinya pada program penerimaan mahasiswa baru, mulai dari jalur undangan dan juga jalur yang lainnya. Tapi dengan catatan gini ya, saya tambahi, nah itu dengan harapan kedepannya untuk adik-adik tingkatan kelasnya tentu tidak diberlakukan lagi hal seperti ini. Oke, baik. Dari analisa permasalahan yang disampaikan oleh rekan komunitas saya tadi atas nama Bapak Taufik Saleh Nasution, bahwasannya Bapak itu berpendapat dari kasusnya ini dapat dilakukan bahwasannya dari nilai yang diperoleh siswa tersebut itu sangat minim dan kurang untuk memasuki masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi apa yang telah disampaikan rekan saya tersebut, saya juga sependapat dengan apa yang telah disampaikannya, bahwasanya ini beberapa pertimbangan yang bisa digunakan. Kenapa saya juga sependapat dengan Bapak tersebut, setuju dengan apa yang dilakukan oleh kepala sekolah. Sarannya adalah untuk memberikan kenaikan nilai kepada siswa agar persyaratan masuk ke perguruan tinggi dapat tercapai, sehingga harapan si anak untuk masuk ke perguruan tinggi negeri nantinya akan mendapatkan hasil yang baik. Kemudian prinsip yang diambil dari apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi itu adalah berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian paradigma yang digunakan adalah rasa keadilan dan rasa kasihan. Kemudian keputusan yang dia sampaikan mengenai analisa persoalan tersebut, saya sependapat juga, pendapat kami sama dengan apa yang telah dia sampaikan, bahwasannya dari rasa keadilan dan rasa kasihan, maksudnya keadilannya kita memberikan keadilan kepada si anak mulai dari perolehan nilai, ya tentu nilainya tidak akan sama semua, dilihat daripada jenjang perolehan nilai. Kemudian dari nilai tersebut akan ditambah kira-kira 25% dari jumlah yang dia peroleh. Maka contoh, misalkan dia memiliki nilai 70, maka ditambah 10 poin dari nilai 70 itu menjadi 80. Apabila dia mendapatkan nilai yang 80, sehingga ditambah nilainya menjadi 80. Jadi analisa persoalan dan keputusan yang diambil oleh rekan atau teman saya tadi, saya juga sependapat dengan apa yang telah dia sampaikan. Kemudian dari prinsip pengambilan keputusan yang diambil ini, mulai dari paradigmanya adalah paradigma rasa keadilan dan rasa kasihan. Kemudian dari prinsip ini adalah rasa keadilan yang disebut dengan care-based thinking. Inilah